Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Poka Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Markus 4 ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, saat kita mengikut Tuhan, kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh serta motivasi yang murni. Sebab kita akan menghadapi banyak kesulitan dan juga penderitaan. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup kita akan mulus dan bebas hambatan, saudara. Bahkan kita juga melihat bahwa murid-murid Tuhan pun yang selalu bersama-sama dengan Tuhan juga mengalami apa yang disebut dengan masalah atau kesulitan. Salah satunya adalah saat mereka berada satu perahu dengan Tuhan Yesus. Sekonyong-konyong datanglah angin seribut yang sangat dahsyat sehingga mereka menjadi takut dan panik. Tentunya angin ribut itu bukan angin ribut biasa sehingga mereka takut. Karena sebagian besar murid itu adalah nelayan, sudah terbiasa menghadapi badai dan gelombang saat berada di lautan. Hal ini membuktikan badai itu benar-benar dahsyat dan berada di luar batas kemampuan mereka menghadapinya, saudara. Reaksi yang ditunjukkan para murid sama dengan reaksi kita ketika badai permasalahan datang menerpa. Kita tidak lagi dapat melihat permasalahan sebagai proses ujian, tapi sebagai beban yang melemahkan iman dan merampas sukacita kita. Kita sangat panik dan khawatir sehingga berusaha mengatasinya secepat mungkin menurut akal dan cara kita sendiri. Tentang ujian dan pencobaan yang kita alami, Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saat melihat kepanikan murid-murid, Yesus keras menegur mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tidak seharusnya para murid takut karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Bukankah mereka selalu terlibat dalam pelayanan Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan gurunya selama ini? Saudara, Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, seringkali kita melihat masalah itu berat, yang secara kasat mata sepertinya sulit untuk dikalahkan, dan kita melihat Yesus serasa begitu kecil di pemandangan kita. Mari kita perhatikan dengan baik. Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti, dan danau menjadi teduh ketika Tuhan mengherdiknya. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Ia mengajak murid-muridnya ke danau itu, Ia tahu akan datang badai gelombang. Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman mereka, saudara. Sesungguhnya, melalui kesulitan dan penderitaan,
Tuhan ingin menjadikan kita anak-anaknya menjadi dewasa rohani. Kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun karena ada Yesus bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semua itu, saudara. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, seharusnya kita bersyukur bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah sehingga kita boleh mendapat pengalaman berjalan bersama dengan Dia. Dengan demikian, iman kita semakin bertumbuh dan pada saatnya kita beroleh kekuatan untuk mengerjakan pekerjaannya. Mari saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita menghadapi badai dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, yang selalu siap menolong kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan terhadap kita. Tuhan yang sudah berjanji menyertai kita hari ini, besok dan di masa yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami. Walaupun kami saat ini menghadapi badai hidup, namun kami percaya kami bersama Tuhan yang senantiasa siap menolong kami. Ampuni kekurangan percayaan kami kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, yang doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.